Pada hari Minggu pagi-pagi benar, perempuan-perempuan itu pergi ke kubur dengan membawa rempah-rempah. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan ketika masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit, seperti yang telah dikatakannya ketika di Galilea, bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Dengarlah, batu itu telah terguling. Kami masuk, dan mayat Tuhan kita hilang. Apa? Mayat Yesus hilang? 2 orang malaikat berdiri dekat kami, bercahaya seperti matahari, dan berkata, "Mengapa kamu mencari yang hidup di antara yang mati? Ini benar." Percayalah. Percayalah. Kami telah melihatnya. Pergi dan lihatlah. Kubur itu telah kosong. Tuhan telah pergi. Petrus, kau harus percaya pada kami. Yesus menampakkan diri kepada 2 orang murid-Nya. Mereka kembali kepada kawan-kawannya dengan sukacita. Sungguh, Tuhan telah bangkit. Ia menampakkan diri kepada Simon. Kami tidak mengenalnya. Waktu di perjalanan. Tapi waktu ia memecah roti, kami mengenalnya. Di Emmaus. Aneh kalau dia pergi ke sana. Damai sejahtera bagimu. Mengapa kamu takut? Mengapa timbul keraguan dalam pikiranmu? Lihat, tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah, kau akan tahu. Karena hantu tidak mempunyai daging dan tulang seperti yang ada padaku. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Seperti tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati di hari ketiga. Dan dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya. Dan aku akan mengutus Roh Kudus bagi kamu. Tapi kamu harus tinggal di Yerusalem sampai saat kamu menerimanya. Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan melalui pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman hari Minggu tanggal 17 April 2022 dengan tema Kemenangan yang Menghidupkan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang sangat mengasihi kami, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu pada setiap kami, hingga pagi ini kami masih diberi kesempatan untuk saat teduh bersama. Tuhan tolong setiap kami agar kami mampu menangkap pesan Tuhan
melalui firman-Mu pagi hari ini kepada kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan yang mendasari perenungan kita pagi hari ini diambil dari Lukas 24 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Akan saya bacakan untuk kita semua. Lukas 24 ayat 1 sampai dengan 12. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca dan merenungkan firman, bahkan melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagi sebagian orang, kematian adalah akhir dari segalanya. Oleh karena sedikit orang amat berduka, bahkan sampai putus asa ketika kekasihnya meninggalkan dunia ini. Akan tetapi bagi orang percaya, kematian itu bukanlah tanda titik atau akhir perjalanan, tetapi tanda koma atau masih ada kelanjutan. Berita Paskah mengingatkan kita akan hal itu. Sesungguhnya masih ada harapan kehidupan sesudah kematian, sebab Kristus telah bangkit dan akan membangkitkan kita semua. Kristus telah menang atas kematian. Kemenangannya menghidupkan pengharapan dunia. Mari Bapak Ibu kita merenungkannya. Setelah kematian Yesus, para murid laki-laki berada dalam kesedihan dan kehilangan pengharapan. Mereka sedih, kecewa, dan putus asa. Semangat mereka seolah-olah padam dan mati. Oleh karena itulah, mereka tidak dapat mempercayai berita kebangkitan Yesus yang dibawa oleh Maria dan para murid perempuan. Bagi mereka, kematian adalah akhir perjalanan. Memang tidak mudah untuk bangkit dari kesedihan dan keputusasaan. Rasa kehilangan membuat kita bagai berada di ruang kematian yang menghapus pengharapan. Akan tetapi, Maria Magdalena dan teman-temannya dibangkitkan semangatnya oleh Kristus yang bangkit. Tampaknya ada dampak yang berbeda bagi para murid yang mengalami perjumpaan langsung dengan Yesus yang bangkit dibandingkan dengan mereka yang hanya mendengar cerita dari teman lainnya. Maria Magdalena mengalami kemenangan atas duka, kesedihan, dan keputusasaan sebab berjumpa langsung dengan Yesus yang bangkit. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sesungguhnya Paskah bukan sekedar cerita atau kabar berita,
tetapi hadirnya Tuhan yang hidup dalam kehidupan kita. Kebangkitan Kristus adalah kemenangan atas kuasa kematian, dan kemenangan itu menghidupkan semangat dan pengharapan baru. Dia berkenan menjumpai kita untuk membangkitkan semangat kehidupan, kemenangan, dan pengharapan kita. Marilah membuka hati untuk merasakan dan mempercayai kehadirannya, agar kita selalu memiliki kemenangan dan pengharapan baru. Sesungguhnya kebangkitan Kristus bagaikan terang mentari yang menghalau kegelapan malam. Gelap bayang kematian tiada lagi. Sang terang kehidupan mengubah kegelapan malam menjadi hari baru yang cerah. Bapak Ibu, mari kita merenungkan. Dalam saat hening, ingatlah sudah berapa kali kita merayakan Paskah? Apakah yang kita rasakan saat merayakan Paskah? Apakah biasa-biasa saja? Ataukah ada sukacita dan harapan baru yang menghidupi perjuangan kehidupan di dunia ini? Apakah selama ini kita telah menyambut dan merasakan berita Paskah sebagai berita kemenangan yang menghidupkan pengharapan? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah setiap kami untuk merasakan kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang hidup, yang menghidupkan pengharapan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan menyemangati teman atau keluarga yang sedang kehilangan pengharapan dengan mengatakan, Kristus bangkit. Dia hidup dalam hidup kita. Dia menang. Kemenangannya menghidupkan pengharapan dunia. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.